bagi kita semua. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah Hermeneutika Perjanjian Baru bersama Bapak dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul, MPDK. Untuk itu, saya Dwi Valentina Borumanalu, NIM 240101112, Prodi Pendidikan Agama Kristen, mahasiswa IAKN Tarutung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan part pertama saya mengenai beberapa prinsip umum penafsiran Alkitab yang telah kami pelajari. Selamat menyaksikan. Kita masuk ke prinsip yang kelima, kepada atau untuk siapa firman itu disampaikan. Di dalam prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, firman yang ditujukan kepada semua orang, terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, di mana menunjukkan kasih Allah bagi seluruh dunia bukan terbatas pada orang percaya saja. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Matius 11 ayat 28. Dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di mana Yesus mengundang semua orang yang mengalami keletihan hidup, tidak terbatas pada umat tertentu. Yang kedua, firman yang tidak ditujukan kepada semua orang dapat kita lihat dalam Matius 10 ayat 5-6. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa-bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Kristen, di mana instruksi ini khusus untuk misi pertama murid-murid kepada orang Israel. Yang kedua dapat kita lihat dalam Matius 13 ayat 11. Jawab Yesus, kepadamu diberi untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Di mana Yesus menyatakan bahwa pengertian tentang kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang. Yesus menjelaskan bahwa hanya murid-muridnya yang diberi anugerah. Yang ketiga, firman yang hanya untuk orang percaya. Dapat kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Yesus berbicara kepada murid-muridnya, menggambarkan hubungan erat antara Dia dan orang percaya. Dapat kita lihat juga contoh kedua dalam Efesus 2 ayat 8. Dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Keterangannya, keselamatan melalui iman hanya berlaku bagi orang yang percaya. Selanjutnya, yang keempat, firman yang hanya ditujukan untuk orang tertentu. Dapat kita lihat dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Di sana dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Keterangannya, arahan pribadi dari Paulus kepada Timotius. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Filemon 1 ayat 10, di mana dikatakan, aku menasihatkan engkau mengenai anakku Onesimus. Keterangannya, surat pribadi kepada Filemon. Dan yang terakhir, yang kelima, firman yang hanya untuk individu tertentu dan hanya itu saja berlaku. Yang pertama dapat kita lihat dalam Matius 2 ayat 13. Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir. Keterangannya, pesan malaikat kepada Yusuf untuk menyelamatkan Yesus dari Herodes. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 6. Di sana dikatakan, tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Keterangannya, firman khusus kepada Saulus saat pertobatannya. Dan selanjutnya kita masuk dalam prinsip yang keenam, membedakan sudut pandang Allah dan sudut pandang manusia. Dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 44. Dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita harus mencari kata kuncinya dulu. Kata kuncinya adalah mengasihi, berdoa.
Sudut pandang manusia, musuh harus dijauhi atau dibalas. Tetapi menurut sudut pandang Allah, musuh harus dikasihi dan didoakan. Keterangannya, ayat ini menekankan kasih ilahi yang melampaui logika manusia. Kasih kepada musuh adalah bentuk kasih yang sempurna, seperti yang diajarkan Kristus. Ini menuntut pengampunan, kerendahan hati, dan kesediaan untuk melihat musuh dengan belas kasih. Kita masuk ke dalam contoh yang kedua, dalam Markus 10 ayat 45. Dikatakan di sana, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kata kuncinya, pelayan. Sudut pandang manusia, hidup manusia bukan untuk menjadi tebusan bagi orang lain. Tetapi sudut pandang Allah, hidup kita untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Keterangannya, Yesus menjadi teladan sejati dalam hal kerendahan hati dan pelayanan. Kita dipanggil untuk meneladaninya dengan hidup yang melayani sesama, bukan menuntut dilayani. Hidup kita menjadi berkat ketika kita rela memberi diri kita bagi orang lain. Kita masuk ke dalam prinsip yang ketujuh atau prinsip yang terakhir, yaitu memperhatikan yang eksplisit dan implisit. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu eksplisit dan implisit. Eksplisit adalah yang tersurat, sedangkan implisit yang tersirat. Dalam prinsip ini terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, yang eksplisit dapat diartikan dengan implisit. Contohnya, terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Implisit, Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada alternatif lain. Yang kedua, banyak hal yang harus diperhatikan secara implisit. Contohnya dapat kita lihat dalam Filipi 2 ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Implisit kerendahan hati dan tidak egois adalah karakter yang benar. Contoh yang kedua dapat kita lihat dalam Yohanes 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Implisit, komunikasi seorang Kristen harus membangun dan positif. Yang ketiga, pemberian makna implisit yang benar kepada yang eksplisit. Contohnya dapat kita lihat dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37. Perumpamaan tentang seorang Samaria yang baik hati. Implisit, kasih kepada sesama tidak dibatasi oleh suku, status, atau agama. Contoh kedua dapat kita lihat dalam Yohanes 14 ayat 15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Implisit, kasih kepada Yesus bukan hanya kata-kata, tetapi tercermin dalam ketaatan kepada ajaran dan perintahnya. Yang keempat, pemberian makna implisit yang salah kepada yang eksplisit. Contohnya, Yohanes 13 ayat 14 sampai 15. Jadi, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Implisit, Yesus memberikan teladan untuk saling melayani dengan rendah hati, bukan hanya secara literal mencuci kaki, tetapi bersikap rendah hati dalam pelayanan. Contoh yang kedua, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Implisit, pengampunan tidak boleh dibatasi jumlahnya. Murid Kristus harus bersedia mengampuni tanpa batas. Demikian penjelasan saya tentang beberapa prinsip umum part kedua. Saya mohon maaf jika ada perkataan saya yang salah. Saya akhiri, terima kasih. Shalom.